Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah membaca teks biografi nggak? Mungkin yang pertama biografinya tentang pahlawan Indonesia, atau tentang ilmuwan-ilmuwan luar negeri, atau mungkin biografi dari idola-idola kalian. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas apa itu teks biografi, mulai dari pengertian hingga ciri-ciri khususnya, dan bagaimana sih struktur dan unsur bahasa dalam penyusunan teks biografi. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari teks biografi itu? Nah, teks biografi itu merupakan suatu jenis tulisan yang di dalamnya itu menceritakan tentang riwayat seorang tokoh. Biasanya itu di dalamnya itu ceritanya itu berdasarkan fakta dan peristiwa yang pernah dialami. Nah, selanjutnya dalam penulisan teks biografi pastinya ada strukturnya dong. Nah, kali ini struktur dari teks biografi sendiri ada 3, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, orientasi merupakan suatu pengenalan. Nah, di dalam struktur orientasi itu terdapat pengenalan tokoh. Biasanya meliputi nama tokoh, tempat tanggal lahir tokoh, atau latar belakang tokoh dari sisi keluarga. Yang kedua, bagian peristiwa. Bagian peristiwa ini biasanya menceritakan peristiwa yang dialami tokoh secara kronologis. Misalnya, riwayat pendidikan tokoh, lalu riwayat karir tokoh, lalu prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh tokoh. Nah, bagian terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisi tentang penutup yang menggambarkan suatu dampak atau pelajaran dari kehidupan tokoh yang telah diceritakan. Nah, pastinya dalam teks biografi ini kalian akan menemukan banyak motivasi dari semangat tokoh untuk berjuang meraih cita-citanya. Nah, dalam teks biografi itu pastinya terdapat ciri-ciri khusus. Nah, yang pertama yaitu menceritakan kehidupan seorang tokoh berdasarkan faktual. Jadi dalam teks biografi ini tentunya bersifat fakta. Yang kedua yaitu menyampaikan pengalaman dan pencapaian tokoh. Nah, dalam hal ini bisa dicari dalam struktur peristiwa. Yang ketiga yaitu memuat konflik atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dan bagaimana mereka mengatasi. Selanjutnya, adapun unsur kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama ada pronomina. Apa sih pronomina itu? Pronomina merupakan kata ganti yang mengacu pada kata benda. Nah, kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebut berulang-ulang. Contohnya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah kata kerja material. Nah, kata kerja material ini merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh tokoh. Contohnya pada kalimat Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Nah, dalam hal ini kata membentuk merupakan kata kerja material. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva. Nah, kata sifat ini umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Contohnya dalam kalimat Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang andal. Nah, dalam hal ini kata andal merupakan kata sifat. Nah, dari kalimat tersebut memiliki makna bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini dikenal sebagai penulis yang sangat ahli. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini umumnya mendapat imbuhan di dan ter. Nah,
contoh penggunaan kata kerja pasif ini bisa terdapat pada kalimat seperti ini. Jajar Dewantara dilahirkan. Nah, kata dilahirkan itu merupakan kata kerja pasif. Selanjutnya ada kata kerja aktivitas mental. Nah, kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu. Nah, contoh penggunaannya terdapat pada kalimat seperti ini. Mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Nah, dalam hal ini kata dibuang merupakan kata kerja aktivitas mental, karena dalam hal tersebut dibuang bukan tampak dibuang, namun itu adalah kata ganti yang memiliki makna diasingkan atau pindah ke Belanda. Dan yang terakhir, kata-kata penanda urutan waktu. Nah, kalian pasti sudah familiar dengan kata-kata penanda urutan waktu ini. Nah, kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, kata benda atau nomina, dan yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologi. Nah, contoh penggunaannya itu tampak sekali pada kalimat akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak tahun 1913. Nah, dalam hal ini kata akhirnya merupakan kata-kata penanda urutan waktu. Nah, sekian materi teks biografi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.